Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ustazah dalam pembelajaran lingkungan hidup. Sebelum pembelajaran dimulai, hayya bina nadadarsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pembelajaran kali ini, silakan menyimak video ini hingga selesai karena di akhir akan ada penugasan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Oke, kita tiba di pembelajaran 2 tentang hidup sederhana. Hidup sederhana pada dasarnya sama dengan hidup hemat. Pola hidup sederhana adalah pola hidup sesuai kemampuan dan tidak berlebih-lebihan. Hidup dalam kesederhanaan bukan berarti hidup dalam kemiskinan. Itu yang harus digarisbawahi ya, Nanda. Berperilaku hidup sederhana juga bukan menjadikan kita kikir dan tidak mau berbagi dengan orang lain. Nah, untuk itu, mari kita simak pembelajaran kali ini tentang mengenal pola hidup sederhana. Hidup sederhana adalah hidup sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan. Namun, terkadang ada saja manusia yang mematok ukuran standar hidupnya terlalu berlebihan, tidak sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Akibatnya, ia akan selalu kesulitan dan kekurangan untuk memenuhi standar kebutuhan hidupnya tersebut. Ibarat peribahasa, besar pasak daripada tiang, yang artinya pengeluarannya lebih besar daripada pemasukannya. Nauzubillahi min dzalik. Untuk itu, selalu berperilaku hidup sederhana dalam segala hal akan membuat diri kita tidak menjadi sombong dan peka terhadap kondisi lingkungan di sekitar. Misalnya, dalam hal berpakaian. Berpakaian secara sederhana bukan berarti memakai pakaian yang telah lusuh, kotor, atau tidak terawat, tetapi tetap berpakaian secara rapi, bersih, terawat, dan sesuai dengan situasi serta kondisi tempat pakaian tersebut dikenakan. Misalnya untuk menghadiri acara pesta ulang tahun, tentu kita akan datang dengan memakai seragam sekolah. Tidak cocok bukan? Nah, jadi kita harus menyesuaikan pakaian kita dengan keadaan atau acara seperti itu. Selanjutnya, masih mengenal pola hidup sederhana. Kali ini Ustazah telah menyimpulkan beberapa praktik hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ya, misalnya saja yang pertama, jadi berpakaian sesuai dengan situasi dan kondisi yang diperlukan. Yang kedua, membelanjakan uang yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan. Dan yang ketiga, berjalan kaki atau naik sepeda daripada mengendarai kendaraan bermotor bila bepergian ke suatu tempat dengan jarak yang dituju tidak terlalu jauh, seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas sedikit tentang kebutuhan manusia secara umum. Setiap orang memiliki kebutuhan hidup yang berbeda-beda. Kebutuhan manusia secara umum terbagi menjadi 3, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan-kebutuhan itu digunakan manusia agar hidupnya menjadi nyaman. Ya. Nah, contohnya saja kebutuhan primer, yakni kebutuhan utama yang diperlukan oleh manusia. Sedangkan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan yang diperlukan manusia. Kebutuhan tambahan jika pemenuhannya ditunda tidak akan berakibat fatal bagi manusia. Sedangkan kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang tidak terlalu dibutuhkan. Nah, kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang bertujuan untuk memberikan hiburan bagi manusia. Nah, jika kamu seorang pelajar, apakah kamu tahu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier Ananda sebagai seorang pelajar?
Bagi seorang pelajar, pakaian seragam dan peralatan serta perlengkapan alat tulis termasuk dalam kategori kebutuhan primer. Komputer dan mainan termasuk dalam kebutuhan sekunder bagi pelajar. Lalu, apa sih kebutuhan tersier bagi seorang pelajar? Nah, berekreasi atau jalan-jalan serta menonton film di bioskop merupakan contoh kebutuhan tersier bagi pelajar. Pemenuhan setiap kebutuhan harus disesuaikan dengan anggaran atau biaya yang ada. Selain itu, biasakan selalu untuk terlebih dahulu memenuhi kebutuhan primer. Bila masih ada sisa anggaran, barulah kebutuhan sekunder dan tersier dipenuhi. Semua kebutuhan pelajar atau kebutuhan kamu disediakan oleh orang tua. Orang tuamu tahu semua kebutuhanmu, sehingga telah menyediakan kebutuhan sekolah dan kebutuhan di rumah. Kamu selalu diberikan makanan terbaik, pakaian yang layak, dan diberikan buku serta peralatan sekolah lainnya. Kamu juga akan meminta kepada orang tuamu jika kebutuhan itu kamu rasa masih kurang seperti itu. Nah, apapun kebutuhan kita yang telah disediakan oleh orang tua, harusnya kita sebagai pelajar dan anak wajib mensyukurinya. Mungkin kita kurang suka atau cocok dengan apa yang telah disediakan oleh orang tua kita. Kita harus menyadari bahwa kebutuhan kita yang telah disediakan oleh orang tua itu telah disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi perekonomian orang tua kita. Kamu akan senang jika semua kebutuhan yang kamu inginkan terpenuhi. Kamu merasa senang dan nyaman ketika semua kebutuhan itu terpenuhi. Sebaliknya, kamu akan merasa sedih jika ada kebutuhan yang tidak dipenuhi. Oke, untuk penugasan silakan Anda sekalian kerjakan Aku Tahu halaman 27. Sekian. Usai sudah pembelajaran lingkungan hidup kali ini, semoga memberikan manfaat dan berkah bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya anak-anak. Sekian dari Ustazah Baldatun Thayyibatu Warubul Ghafur. Wabillahi taufiq walhidayah. Waridhu wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.